Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Mika 5 ayat 3 sampai 4a. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Tema dia menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak dahulu sampai sekarang tidak ada raja yang menjadi damai sejahtera bagi bangsanya sendiri. Raja Salomo pun hanya namanya saja yang dapat diartikan dengan damai sejahtera, tetapi dia tidak pernah menjadi damai sejahtera. Begitu pula dengan kata shalom yang sering kita ucapkan, tetapi kita sendiri belum tentu menjadi damai sejahtera. Mesias yang dinubuatkan dalam nas renungan kita ini oleh Nabi Mika adalah Yesus Kristus. Dialah yang lahir di Bethlehem Efrata untuk memerintah umat Allah, yaitu Israel yang baru. Mesias artinya raja yang diurapi di dalam nama Allah. Biasanya seorang raja atau pemimpin dalam tradisi bangsa Israel selalu diumpamakan seperti gembala, sedangkan bangsa Israel mengakui diri mereka seperti domba. Maka tugas utama seorang Mesias yaitu menggembalakan bangsanya dengan kekuatan Tuhan. Selain itu, yang dimaksud dengan menggembalakan bukan hanya sekedar memimpin. Lebih daripada itu, Mesias itu harus memberi makan bangsanya sampai kenyang, sama seperti seorang gembala yang membawa domba gembalaannya ke padang rumput yang hijau, supaya mereka semua makan dengan baik dan sampai kenyang. Mesias itu harus sungguh-sungguh memanfaatkan kekuatan Tuhan untuk memberi makan domba gembalaannya. Kekuatan Tuhan itu pun tidak bisa disalahgunakan untuk menindas atau menyusahkan domba gembalaannya. Sebaliknya, kekuatan Tuhan itu justru bermanfaat untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Selain kekuatan Tuhan, Mesias juga harus bermegah di dalam nama Tuhan Allah. Bermegah berarti ikut merasakan kebesaran Tuhan yang maha kuasa dan perkasa. Kemegahan itu tidak dapat diukur dengan kekuatan atau kemampuan seorang raja untuk berperang dan memenangkan setiap peperangan. Apalagi kemegahan itu dapat dirasakan dalam keagungan namanya. Demikianlah Sang Mesias tetap mengandalkan kemegahan nama Tuhan Allah yang kudus, agung dan mulia. Dia sendiri pun telah menjadi besar sampai ke ujung bumi. Kebesarannya tidak dapat dipisahkan dengan kemegahan nama Tuhan. Ya, Mesias itu telah menyatu di dalam nama Tuhan dan rohnya. Dialah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Dia bukan hanya Mesias, raja yang diurapi, tetapi dia adalah Raja Shalom dan juga telah menjadi damai sejahtera bagi seluruh umat Allah, termasuk kita semua yang hidup di saat ini dan di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Artinya, damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus jauh melebihi damai sejahtera dari dunia ini. Damai sejahtera Yesus meliputi semua yang kita butuhkan untuk tetap percaya dan mengatasi kegelisahan ataupun kegentaran dalam menjalani hidup kita di dunia ini, terutama dalam menghadapi persoalan hidup yang seringkali mengganggu iman kita, yaitu tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang berbeda kepercayaan tentang Allah Tritunggal. Mereka selalu berpikir bahwa Allah yang kita sembah terdiri dari 3 Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Mereka hanya tahu menjumlahkan Allah yang kita sembah. Padahal kalau mereka menghitung dengan model perkalian atau pembagian, seharusnya mereka tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah satu. Namun kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan keyakinan dan pemahaman tentang apa yang kita percaya. Justru kita pun dapat menjadi damai sejahtera bagi mereka ketika kita tetap menunjukkan sikap yang bersahabat dan dengan lemah lembut mempertahankan iman kita tanpa menyakiti hati mereka. Ya, meskipun kita tidak dapat menggembalakan mereka sama seperti Tuhan Yesus, tetapi kita masih dapat menjadi berkat bagi mereka dalam kasih dan pengampunan sesuai dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah iman kami untuk dapat bertindak dalam kemegahan nama Tuhan. Biarlah kami pun dapat menjadi damai sejahtera bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.